berikutnya teman-teman. Siap. Siap. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, angka baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Bergembira hari ini. Apa sudah lelah? Siap. Sehat semua? Siap. Kemarin gimana dari kehujanan tidak? Macet? Kejebak macet tidak? Parah. Tapi masih punya tujuan kan? Kita belajar KKA hari ini, oke? Kalau kemarin kita sudah macet-macet kan, tapi kita masih punya tujuan, ya kan? Lebih baik terjebak macet di jalan, masih punya tujuan daripada kita terjebak rasa nyaman tapi tidak ada kepastian. Oke, kita fokus. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang sebuah KKA yang mana akan kalian pahami, memiliki sebuah sampai sebuah pembelajaran. Kalian diminta untuk memiliki sebuah pengetahuan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan untuk memahami sebuah coding kecerdasan artifisial. Kalian sendiri nggak asing nggak sih dengar kata-kata kalimat coding? Udah familiar ya? Oke, kita sedikit dulu sebentar untuk memulai sebuah pembelajaran KKA kita hari ini agar kalian bisa refresh semuanya setelah istirahat tadi. Pernah senam makan? Belum. Kita semuanya berdiri dulu sebentar. Kita mulai ya. Nanti silakan diikuti gerakannya, oke? Oke teman-teman kita semuanya, kita ada asing namanya dengan sebuah pemrograman KKA. Ada yang tahu pemrograman KKA itu apa? Atau yang dimaksud dengan sebuah KKA itu apa sih? Ya. Iya. Jadi menurut saya KKA atau coding kecerdasan artifisial itu adalah proses penulisan dan pengembangan instruksi atau kode program yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru perilaku cerdas manusia seperti belajar, berpikir logis, mengenali pola, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Oke, jadi benar ya, apa yang dibilang sama teman kalian, pembelajaran coding KKA itu adalah bagaimana sih cara kita mengoperasionalkannya dan bagaimana cara kita memanfaatkannya, ya kan? Dalam kehidupan pendidikan atau mungkin dalam kehidupan lingkungan sehari-hari itu sangat banyak banget tentang sebuah KKA, AI, apa sekarang serba AI, ya kan? Dalam dunia pendidikan ada AI, dalam dunia pemerintahan ada AI, dalam lingkungan sehari-hari ada AI. Kalau kalian sebagai peserta didik yang sekarang kira-kira AI dalam dunia pendidikan itu gimana sih menurut kalian? Sangat mendukung atau bagaimana? Nah, menurut saya sendiri kecerdasan artifisial atau yang bisa panggil sebagai AI adalah teknologi yang membuat sistem bisa belajar dari data yang sudah ada sebelumnya. Nah, dari itu mereka meningkatkan performanya tanpa harus diprogram secara ulang. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi apa yang sudah kita pelajari tentang sebuah
coding, sebuah kecerdasan artifisial itu sangat banyak. Tapi ada dua nih, ada perbedaan. Ingat di pembelajaran KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu apa? AI itu apa? Ada yang tahu? Coding itu apa? AI itu apa? Ayo, ada yang bisa mengutarakan pendapatnya untuk menyimpulkan apa yang kalian pahami tentang sebuah coding dan kecerdasan artifisial. Silakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa tadi coding dan kecerdasan artifisial atau yang disebut AI. Jadi yang pertama akan jelaskan yaitu coding. Coding kemampuan algoritma dan logika pemrograman yang menggunakan bahasa pemrograman. Nah, lalu ada kecerdasan artifisial atau AI. AI ini adalah teknologi yang membuat sistem belajar dari data dan meningkatkan performa tanpa harus diprogram secara khusus. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah memahami banget nih tentang sebuah KKA itu apa dalam dunia kan, dalam dunia pendidikan itu seperti apa, dalam dunia keseharian seperti apa ya kan. Nah sekarang kita lanjut nih pembelajaran KKA ini akan saya kaitkan dengan sebuah pembelajaran berpikir komputasional di kelas 10. Kalian sudah pernah belum belajar berpikir komputasional? Ya. Dan dalam sebuah berpikir komputasional kita akan lakukan sebuah pemecahan persoalan masalah dalam 4 elemen. Berpikir komputasional apakah kalian masih ingat? 4 elemen berpikir komputasional. Masih ada yang ingat? Yang pertama itu ada apa? Dekomposisi. Lalu abstraksi. Lalu algoritma. Masih satu lagi. Pengetahuan. Nah, pembelajaran KKA ini akan saya kaitkan dengan sebuah berpikir komputasional di mana nanti akan kalian membuat sebuah pemecahan persoalan masalah yang mana terdiri dari sebuah flowchart algoritma. Nah, di dalam 4 elemen ini, kira-kira kalau kita mau bikin sebuah flowchart menggunakan sebuah KKA itu pakai AI apa? Ada yang tahu? Mungkin yang sering kalian paham itu kita mau membuat suatu diagram nih atau urutan sebuah flowchart. Ada yang tahu ya? Mungkin kalian pernah searching atau mungkin mencari sebuah informasi di Google atau lain sebagainya. Ada yang tahu? Antara gabungan pembelajaran berpikir komputasional dengan sebuah KKA, jadi ada interaksinya. Dalam membuat sebuah diagram flowchart itu kita menggunakan AI apa? Ayo. Yang pertama itu ada ChatGPT. Kalau mungkin ChatGPT itu harus ada gabungannya nih. Gak mungkin dia seorang ChatGPT itu tanpa bantuan seorang prompt. Prompt itu apa? Perintah. Kalimat perintah. Setelah kalimat perintah saja, ada nih yang membuat sebuah AI-nya untuk membuat sebuah diagram flowchart. Apa namanya? Apa? Ayo. Diagram. Pakai itu sudah cukup. Oke. Jadi kita bisa memanfaatkan diagram untuk membuat sebuah diagram flow. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kira-kira arti dari sebuah dekomposisi, abstraksi, algoritma dan penggunaan pola seperti apa? Masih ada yang ingat? Dekomposisi adalah sebuah pemecahan persoalan yang lebih kecil dan lebih sederhana, tapi ada salah satu kalimat yang hilang. Jadi penjelasan saya tadi, coba kalian lengkapi. Dekomposisi adalah sebuah pemecahan persoalan masalah agar menjadi lebih kecil dan lebih sederhana.
Yang kedua, abstraksi. Abstraksi itu adalah mengenali sebuah solusi bisa, lalu untuk menghilangkan kata kalimat yang kurang efisien atau memilah pun juga bisa. Ayo. Apalagi algoritma. Membuat urutan atau langkah-langkah logis dan menyelesaikan sebuah masalah. Lanjut sekarang pengenalan polanya. Pengenalan pola itu apa sih? Pengenalan pola adalah sebuah apa? Nama kata lainnya adalah recognition. Tapi untuk manfaat yang pengenalan polanya, mengidentifikasi pola dari data-data yang akan kita gunakan. Nah, simbol-simbolnya itu ada apa aja? Simbol-simbolnya decision, ada yang segitiga, layar-layar, lalu ada oval, lalu ada persegi panjang, oke, lalu ada persegi, lalu ada yang namanya kotak. Banyak ya. Jadi nanti setelah kalian mencari di salah satu program AI, kalian gunakan tools aplikasi AI untuk merakit sebuah persoalan yang mana persoalannya itu kalian bisa menekan persoalan keseharian kalian. Contoh, kalian membuat suatu program urutan algoritma itu menggunakan sebuah kehidupan persoalan kalian. Ada yang tahu? Jadi persoalannya itu mengandung kata kalimat jika untuk sebuah simbol decision. Untuk apa sih decision itu? Iya atau tidak, berarti intinya untuk sebuah tujuan. Untuk apa? Untuk seleksi. Oke, masih ingat berarti. Jadi di mana nanti kalian akan menyusun sebuah persoalan masalah, misalkan dalam membuat minuman jus contohnya. Dekomposisinya itu apa aja sih? Lalu pengenalan polanya kita pakai simbol apa? Lalu abstraksinya seperti apa? Lalu algoritmanya seperti apa? Nah, dekomposisinya itu kalian menceritakan sebuah langkah-langkahnya apa yang harus kalian perlukan. Itu apa aja kalian susun. Yang kedua tentang sebuah pengenalan pola, simbol apa aja kalian gunakan dan seterusnya. Oke, bisa? Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Silahkan kalian mencari satu persoalan tentang sebuah kehidupan sehari-hari, lalu kalian susun untuk penyelesaian berpikir komputasional, algoritma dan pemrograman. Oke, silahkan diskusikan. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham? Oke, silakan kalian diskusikan. Persoalan Oke, gimana? Ada yang mau maju presentasi ke depan? Gak apa-apa, ayo. Jadi kita lihat ya, kelompoknya maju mendiskusikan sebuah pemahamannya tentang flowchart algoritma, bagaimana kolaborasi, cara membuatnya seperti apa dan bagaimana.
Coba dijelasin dulu, baik tentang sebuah flowchart yang kamu buat ini seperti apa alurnya. Nah, jadi kalau proses itu kan dimulai dari bentuk oval kan. Ya, proses. Prosesnya ini masuk dengan input. Nah, input ini kalau misalkan dia berhasil prosesnya, makanya dari hasil berarti dia akan masuk ke output dan masuk proses selesai. Nah, tapi kalau nggak berhasil, dia akan coba lagi ke input, sudah jadi muter. Nah, teman-teman bisa buat diagram oval ini menggunakan tools AI dengan diagram IO di apa namanya Pak? Ya, ini dengan tools AI Di dengan bantuan ChatGPT. ChatGPT. Tapi kalau kita melihat ChatGPT itu harus ada kalimat kata perintahnya nggak sih? Ada komunikasi. Ada promnya berarti. Kalau misalkan contoh promnya itu seperti apa ya? Contoh promnya. Apa sih gimana sih? Contoh promnya. Ada yang tahu? Bagaimana cara kita memerintahkan sebuah chatbot untuk menjalankan sebuah perintah agar dapat membuat sebuah flowchart diagram? Coba. Contohnya dengan kata kalimat tolong, ya kan? Tolong buatkan saya sebuah flowchart algoritma beserta dengan sebab penyeleksian yang terdapat iya ataupun tidak. Nah, baru kalian cantumin temanya tentang apa di situ. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau menanggapi? Mungkin ada yang masih kurang? Atau mau bertanya? Nanti ngomong sama saya, saya mau mengerti. Ya. Pakai kata tolong. Ada yang mau menanggapi atau untuk kritik saran? Silakan. Tapi sekarang kalau mau bikin flowchart algoritma itu udah gampang ya kalau bikin flowchart. Iya betul. Kan sekarang udah makin berkembang ya Pak. Jadi jika tadi yang kata Pak Haji bilang itu bisa tolong, itu juga. Oke, itulah cara kita dalam memanfaatkan dunia tools KA atau Oke, karena waktunya sudah hampir habis, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik, dapat mengerti? Dapat apa? Dapat mengerti. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang apa? Apa yang sudah kalian terima hari ini? Ayo. Jadi kita ini dalam hari ini sudah bisa dari tadinya coding, bahannya dari nanti visual, lalu apa namanya? Akara, betul dari digital. Ya mungkin. Oke, ada lagi mungkin tanggapannya dari Ayu? Jadi sebenarnya dari gambaran kalau misalkan tadi belajar tentang KA atau itu dari sosial, kita juga tadi belajar tentang ini apa ya? Diagramnya draw ya adalah terus dan tadi diagram yang sudah saya tunjukkan juga. Oke. Terima kasih pendapatnya dari Nara dan Ayu. Coba Ron, Pak Haji mau dengar nih. Sekarang kan perkembangan KKA dan sebuah apa yang namanya bahasa pemrograman itu kan sangat familiar ya. Menurut kamu teman-teman itu menyikapinya sebagai dengan adanya sebuah KKA ini? Kita begini. Ketika pilih sebuah KKA, kita tuh sebagai manusia harus bisa memperalat KKA kepada kita yang beralat. Jadi kita harus semacam apa? Jadi kayak kita menggunakan, kita mempelajari, tapi jangan menjadikan itu kecenderungan. Apa ya? Kita harus bisa apa? Sambil KKA ini juga bisa jadi pendampingan juga, bisa positif, bisa negatif. Kalau begitu kita cukupi pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti akan kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sebuah tools AI dengan menggunakan diagram Block dan dikolaborasi dengan ChatGPT. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.